Sahabat kreatif, dengan telah adanya vaksin Sinovac di Bengkulu, saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan berbagai persiapan vaksinasi yang akan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia pada 13 Januari 2021 mendatang. Wakil Gubernur Bengkulu, Dedi Armansyah menyampaikan, waktu dan tempat pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dibahas lebih lanjut kepada pihak terkait. Apalagi dari rapat bersama Mendagri dan Menteri Kesehatan, dipastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dilakukan serentak secara simbolis pada tanggal 13 Januari dan diperuntukkan ke Gubernur, Forkopimda, tokoh-tokoh agama, dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Tujuannya untuk memberikan tingkat kepercayaan kepada masyarakat agar tidak meragukan vaksin tersebut karena sudah melalui tahap uji coba yang sangat ketat sehingga dipastikan aman. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 kali ini. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Info Pro 2. ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu, Twitter dan Instagram @Pro2Bengkulu, Facebook Pro2 Bengkulu, YouTube channel RRI Net Bengkulu, Mobile Application RRI Playgo, Pro2 RRI Bengkulu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Bersama ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama.
belajar, sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Hai, sudah saatnya nih kita belajar di RRI. Kelas Inspirasi. 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita sekarang sudah di Belajar di RRI, kelas inspirasi. Tadi aku udah sounding kalau hari ini aku bakal ngobrol dengan seorang guru berprestasi tingkat nasional. Dia ini juga penulis buku Olimpiade, sahabat kreatif. Wah, mantep banget ya. Ada Pak Shalendra Putra MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa datang lagi ya Pak. Kalau kemarin itu ngajar. Iya betul. Iya, sekarang datang lagi. Hari ini bakal cerita-cerita, bakal berbagi inspirasi juga ke sahabat kreatif. Karena kalau boleh aku bacain dulu nih ya, prestasinya tuh udah banyak soalnya aku harus lihat contekannya dulu. Jadi Pak Shalendra ini guru SMK berprestasi peringkat 2 nasional tahun 2018. Wow. Olimpiade Guru Matematika peringkat 1 nasional tahun 2017. Tahun 2020 kemarin itu juga banyak prestasinya sobat kreatif. Kepala Sekolah Berprestasi 2020 tingkat provinsi, Research Teachers Award 2020 peringkat 5 se-Indonesia Malaysia. Dan juga beliau ini penulis buku bestseller Kejar Emas Olimpiade Matematika. Banyak sekali. Waduh. Jadi ceritanya Bapak ini udah sangat mencicipi asam garam kehidupan berkompetisi ya. Tapi saya pengen tahu dulu dong Pak, ini background story-nya seperti apa sampai kemudian seorang Pak Shalendra tuh ada di titik seperti sekarang ini. Oke. Pada dasarnya sih seperti guru-guru biasanya ya. Saya juga memang basicnya guru matematika begitu ya. Hanya saja memang waktu di awal-awal kita menjadi seorang guru pendidik, kita melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti guru-guru biasanya. Kita datang sekolah, mengajar lalu pulang, kita datang sekolah, mengajar lalu pulang. Tetapi pada akhirnya sampai berpikir bahwa kalau seperti ini saya ingin meningkatkan terus kompetensi saya gitu ya. Saya tidak ingin stuck di sini saja, saya ingin terus berkembang karena saya yakin bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang, selalu maju ya gitu ya. Akhirnya saya berpikir, saya cobalah ikut beberapa kompetisi karena saya pikir dengan saya mengikuti sebuah kompetisi itu saya akan termotivasi untuk meningkatkan potensi diri saya, meningkatkan kemampuan saya. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan mengajar, dalam hal ini meningkatkan kemampuan keilmuan saya gitu ya. Dan akhirnya lama-kelamaan terus ikut, kemudian bergabung dengan beberapa forum nasional dan akhirnya alhamdulillah menghasilkan beberapa prestasi. Wah, seru sekali. Tapi triggernya apa Pak? Sampai kemudian memutuskan, wah saya nggak mau nih jadi guru biasa yang sekedar datang ngajar terus pulang. Sebenarnya awalnya itu kan ketika jadi guru pernah mengikuti berbagai pertemuan forum ya, semacam seminar, semacam konferensi di sana bertemu dengan beberapa guru-guru lain yang juga berprestasi. Nah dari situ juga sebenarnya termotivasi ya. Bapak Ibu selama ini selalu berusaha meningkatkan kompetensi siswa, selalu meningkatkan kemampuan siswa. Apakah Bapak Ibu sudah berusaha juga meningkatkan kemampuan diri? Oh iya juga ya, karena kalau kita hanya mengajar saja tanpa berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri, maka keilmuan kita saja kan hanya di sana saja gitu, tidak terus berkembang.
Kemudian dari sana baru termotivasi, oh iya ya saya harus terus berkembang gitu ya. Dan meningkatkan ilmu itu kan tidak hanya sekedar melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi gitu ya, tetapi banyak kegiatan lain seperti diklat, kemudian seperti pelatihan-pelatihan, kemudian seperti workshop-workshop segala macam. Nah, pada akhirnya setelah semua itu pernah diikuti, merasa yakin, merasa cukup, akhirnya mengikutilah berbagai macam kompetensi-kompetensi di bidang pendidikan dan matematika. Oke, jadi termotivasi dengan orang-orang di sekitar Iya, pas ikut forum iya. itu ya Pak? Iya, betul. Berarti mengelilingi diri dengan orang-orang yang bersinar tuh penting ya Pak Iya, ya? penting itu ya, penting. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang memang berpikiran positif, insya Allah kita akan menjadi berpikiran positif juga gitu ya. Jadi memang kita juga perlu melihat-lihat juga lingkungan kita supaya kita juga termotivasi untuk lebih baik lagi. Oke, tapi Pak Salendra ini udah mengajar dari tahun berapa Pak? Saya mengajar dari tahun 2008. 2008. Ikutan kompetisi akhirnya mulai di tahun berapa? Mulai ikut-ikutan kompetisi sejak tahun 2010-an, 2010-2011 gitu. Oke, jadi yang biasa-biasa aja tuh cuma 2 tahun ya, dan akhirnya nggak betah. 10 tahun ini berarti benar-benar yang ngajar, meningkatkan kompetensi Iya, diri gitu kan Pak ya. Wah, seru. Tapi jadi seorang guru itu emang udah jadi cita-citanya Pak Shalendra dari kecil atau gimana? Kalau guru, memang saya dulu bercita-cita, memang saya dulu waktu tidak terpikir ya bercita-cita jadi guru. Tetapi memang ketika kecil saya itu sangat hobi sekali mengajar. Oke. Jadi ketika saya masih SD, saya ingat betul ya, masih kelas 5 atau 6. Saya tuh suka mengumpulkan anak-anak gitu di rumah saya gitu ya. Jadi anak-anak kecil kelas 1, kelas 2 saya kumpulin, saya ajar. Saya mengajar apa saja kepada mereka. Bagi saya mengajarkan mereka dan mereka itu memperhatikan kita dan mereka manggut-manggut mengerti, itu ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi saya kumpulin anak-anak kecil di gang saya gitu, dekat di rumah saya ajarkan mereka, saya buat semacam kelas, lalu saya buatin rapot juga, saya umumkan juga juara-juara, karena memang saya hobi gitu ya, memang hobi sekali mengajar itu. Bagi saya kalau ada seseorang yang setelah saya jelaskan dan dia ekspresinya itu senang, itu ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Di samping memang saya sangat suka pelajaran matematika. Oh, gitu. Baru kemudian langsung menentukan, wah ini kayaknya memang harus berjalan di bidang pendidikan tuh kapan Pak akhirnya? Ketika SMA ya, ketika SMA. SMA, ketika ingin melanjutkan kuliah gitu ya, ketika melanjutkan kuliah dan memang berdasarkan konsultasi sana sini juga, dan memang alhamdulillah nilai-nilai matematika juga bagus kan gitu ya. Dan akhirnya ya saya mencoba waktu itu mengambil jurusan pendidikan matematika. Alhamdulillah diterima. Oke. Di sepanjang perjalanan itu happy atau ada di titik-titik yang wah kayaknya dulu ambil jurusan yang lain deh bakal lebih wah misalkan. Pernah nggak Pak? Enggak ya, Enggak. memang happy ya, karena memang dari kecil memang suka matematika, suka mengajar. Justru karena kita kuliahnya mengambil pendidikan matematika, jadi benar-benar merasa seperti apa ya, seperti ketemu dengan situasinya ya, seperti ketemu dengan lingkungannya yang menyenangkan gitu. Jadi ya dijalani enjoy saja dan sangat menyenangkan lah. Oke. Jalan yang ditempuh tuh nggak pernah disesalin sampai dengan sekarang ya Pak. Jangan sampai, Buktinya tuh di depan. Prestasinya banyak. Iya. Nah, tapi omong-ngomong kalau bicara soal bidang keguruan, pendidikan, kalau seingat aku tuh Pak dari tahun 2008 sampai sekarang tuh termasuk jurusan yang laris manis ya Pak. Banyak orang yang pengen jadi seorang guru, jadi seorang pendidik gitu kan ya. Tapi kalau menurut Pak Shalendra, sebenarnya dasar apa yang harus orang punya kalau pengen jadi seorang guru, Pak? Oke. Untuk menjadi seorang guru, saya rasa dasar utama itu adalah mencintai profesi ya. Jadi memang benar-benar mencintai profesi. Jadi kita menjadi guru memang karena kita mencintai mengajar. Bukan mengejar sertifikasi gitu ya, bukan karena sok-sokan biar kelihatan hebat, biar kelihatan pinter semua, tidak, tapi benar-benar mencintai, memang menyukai kegiatan-kegiatan belajar mengajar, kira-kira seperti itu. Dan apa ya, mengajar itu menjadi semacam memang apa ya, ibaratnya itu memang passionnya gitu ya, memang passionnya. Jadi ketika kita mengajar itu kita tidak terbebani, kita mengajar itu benar-benar seperti kita sedang melakukan suatu kegiatan, aktivitas yang
yang menyenangkan, yang bisa menjadi ibadah bagi kita gitu ya. Jadi dasar utamanya itu mencintai dulu profesi kita gitu ya. Kalau mengenai keilmuannya itu kan kita masih bisa belajar gitu ya, kita bisa belajar dari berbagai sumber media, bisa berdiskusi, tapi dasar utamanya yang mencintai dulu profesi mengajar kita. Oke, tapi untuk jadi seorang guru yang profesional, punya prestasi banyak kayak Pak Shalendra, itu kompetisinya berarti harus ditingkatkan lagi ya Pak? Skill apa yang harus dipunya? Iya, utamanya itu skill pedagogik ya. Jadi kemampuan kita dalam mengajar. Kita tidak usah dulu mengambil dulu yang tinggi-tinggi gitu ya. Kita coba kita lihat dulu di tingkat sekolah, kita ikuti forum-forum MGMP gitu ya, musyawarah guru tingkat sekolah. Kemudian ketika kita merasa sudah bisa, kemudian kita tingkatkan lagi ke tingkat level tingkat kota, tingkat kabupaten. Kita juga sudah mulai merasa yakin, kita merasa ilmu kita bertambah, kita bisa tingkatkan ke tingkat provinsi, pada akhirnya nasional. Jadi bertahap lah gitu ya, tidak langsung tiba-tiba langsung menang di tingkat nasional, semuanya tetap ada prosesnya itu ya, ada perjalanan. Oke, kalau Pak Shalendra prosesnya seperti apa? Wah, kalau saya prosesnya luar biasa ya. Jadi memang sama seperti yang lain, kita pernah merasakan gagal gitu ya. Yang dilihat sekarang adalah prestasi-prestasi ketika menangnya gitu ya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa dulu saya lebih banyak jatuhnya gitu ya, lebih banyak gagalnya gitu. Cuma kan itu tidak diekspos ya, tidak diceritakan gitu ya. Tapi pernah gagal lomba di tingkat provinsi, pernah gagal lomba di tingkat kota, kemudian pernah misalnya ada ikut kompetisi terlambat mendaftar, pernah juga ada gangguan, pernah juga segala macam lah. Jadi banyak sekali permasalahannya begitu ya. Sempat pernah merasa gagal berkali-kali, sempat merasa apa yang kurang, apa yang salah, tapi itu tidak lama gitu ya. Saya pikir dengan segala macam kegagalan itu saya jadikan semacam pelajaran saja bagi saya. Oh, saya gagal di sini, berarti bagian ini saya perbaiki. Gagal di sini, bagian ini saya perbaiki, sampai pada akhirnya semua kegagalan itu kita jadikan guru bagi kita untuk memperbaiki ke depannya. Oke, tapi masih ingat nggak Pak kegagalan yang paling kayaknya tuh udah berusaha maksimal tapi kok hasilnya nggak sesuai ya? Iya, Pak? saya pernah ikut lomba juga dulu, guru berprestasi ini ya, apa namanya? Juga pernah guru berprestasi tahun 2000, saya lupa 2011 apa ya. Saya merasa itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Saya sudah merasa alhamdulillah waktu itu sudah pede, udah lolos tingkat kota, provinsi sampai ke nasional. Itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah merasa yakin, tapi pada akhirnya saya belum berhasil masuk 3 besar. Saya waktu itu peringkat 7 atau 6 gitu ya. Sempat merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, seluruh kemampuan sudah saya lakukan gitu ya, tapi kok saya masih kalah gitu ya. Jadi sempat merasa kecewa, itu pasti ya, karena itu alami gitu ya, tapi tetap berusaha apa ya, jadi semacam pertanyaan ke bawah-bawah tidur, apa sih yang kurang. Akhirnya sebelum pulang, waktu itu lombanya di Jakarta, sebelum balik ke Bengkulu, saya menemui yang teman-teman yang juara itu 1, 2, 3, saya ajak ngomong, saya ajak diskusi. Ternyata saya baru sadar saya masih belum apa-apanya bagi mereka. Okay. Jadi mereka itu bercerita, mereka sudah melakukan ini, melakukan itu, mereka sudah berupaya ini, berupaya itu. Waduh, berarti saya ini masih belum ada apa-apanya gitu ya. Saya masih merasa seperti katak dalam tempurung gitu ya. Saya merasa hebat sekali, saya sudah juara 1 di Provinsi Bengkulu, tapi pas sampai di nasional saya masih belum ada apa-apanya sama mereka. Dan justru dari sana saya minta nomor HP-nya, saya jadi teman akrab mereka, sering berkonsultasi, terus ada apa kendala, sering bertanya-bertanya sama mereka, bahkan sampai sekarang juga masih komunikasi, masih jalan terus ya. Dan sampai akhirnya di tahun-tahun berikutnya saya asa-asa diri, dan akhirnya saya bisa menang di nasional. Wah, saya dulu zaman sekolah seneng deh Pak kalau misalkan dapat piala, dan itu butuh perjuangan yang lama banget untuk dapat piala. Betul. Nah, hari ini kan Pak Shalendra membawa ada medalinya gitu ya Pak ya. Betul. Boleh dong diceritain Pak, dari 2 medali itu cerita di balik itu seperti apa Pak Shalendra? Oke. Ini yang medali yang pertama, ini medali Olimpiade Guru Nasional. Okay. Ini medali emas, saya alhamdulillah juara 1 nasional Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia gitu ya. Wah, ini juga luar biasa, ini seru. Karena ketika saya waktu itu kan ada seleksi dulu ya, diambil saya lupa 10 besar atau 15 itu ke nasional. Jadi pas sampai di sana, salah satu panitia bertanya, "Bapak dari mana, Pak?" "Dari Provinsi Bengkulu." "Loh,
ada yang lolos ya dari Bengkulu. Sampai seperti itu loh panitia, karena memang waktu itu sangat langka ya guru-guru olimpiade yang lolos ke tingkat nasional yang dari provinsi Bengkulu. Jangankan Bengkulu, dari Sumatera bahkan dari luar Jawa itu langka ya. Jadi pas sampai di sana itu saya bertemu dengan guru-guru yang memang pinter matematika se-Indonesia, didominasi oleh guru-guru dari Jakarta, guru-guru dari Jawa Timur, guru-guru dari Jogja gitu ya. Tapi saya merasa percaya diri aja gitu ya, dan alhamdulillah ketika diumumkan waktu itu saya ingat sekali juara 3-nya itu dari Jakarta. Oke. Peraih medali perunggunya, medali peraknya waktu itu dari Jogja. Oke, Pulau Jawa semua. Ya, Pulau Jawa semua. Jadi semua tuh sudah berprediksi, oh jangan-jangan juara 1-nya dari mana ya? Karena juara 3-nya udah dari Jakarta, karena gitu ya. Dan ternyata pas diumumkan juara 1 dari Provinsi Bengkulu, saya yang dapat waktu itu luar biasa itu. Saya nggak menyangka, saya bahagia sekali, dan itu saya jadikan jadi saya jadikan motivasi, saya jadikan inspirasi bagi teman-teman bahwa jangan pernah minder lah kita berasal dari daerah mana, dari provinsi mana, karena ketika kita sampai di nasional semuanya sama saja sih, semua tergantung pribadi masing-masing. Dan alhamdulillah, dan saya ingat betul panitia yang mengatakan, loh dari Bengkulu ada yang lolos ya. Panitia itulah yang pertama kali mengucapkan selamat kepada saya. Ketika saya menang di nasional itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau yang ini medali saya menang National Teachers Award ya. Ini baru tahun 2020. Itu kebetulan yang menyelenggarakannya itu ada 2 organisasi. Yang pertama itu National Young ISA ya, Indonesia Young Scientist Award. Itu organisasi peneliti muda Indonesia bekerja sama dengan MICA. MICA itu Malaysia Invention Creativity Association. Jadi asosiasi penemu-penemu peneliti muda di Malaysia. Jadi mereka melakukan kegiatan semacam award untuk Research Teachers Award, itu untuk penghargaan untuk guru-guru yang berprestasi, baik berprestasi dalam hal mendidik siswa, berprestasi dalam meningkatkan kompetensi siswa, termasuk juga berprestasi pada dirinya sendiri. Jadi dia berprestasi untuk siswanya, kemudian berprestasi juga untuk pribadi sendiri, dan alhamdulillah saya berhasil meraih juara harapan 2. Juara harapan 2, dan itu juga luar biasa ya, karena yang mengadakan juga organisasi Indonesia dan Malaysia. Wah, menarik. Oke, ini kayaknya semakin luas cakupan kompetisi yang diikuti ya Pak. Dari mulai tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, udah mulai geser-geser lagi nih, udah merembet-rembet ke negara tetangga. Ada rencana buat memperluas cakupan itu? Saya itu sebenarnya begini, saya itu selalu ingin meningkatkan kemampuan, selalu ingin potensi diri. Awalnya berpikir itu bukan ingin sosokan, saya ingin lebih hebat lagi, lebih luas lagi. Awalnya sebenarnya pengen saja meningkatkan, memberikan inspirasi secara luas. Ketika di Provinsi Bengkulu pengen berinspirasi, kemudian pengen memberi inspirasi tingkat Indonesia, kemudian dapat cerita dari teman, kita coba ke tingkat ini gitu ya, dan lama-kelamaan juga akhirnya juga semangat ingin meningkatkan ilmu, berbagi ilmu, dan juga merasa bahwa teman-teman dari luar Indonesia juga bisa dong diajak untuk kolaborasi, diajak kerjasama gitu ya. Tahun 2020 kemarin juga saya ikut 2 konferensi internasional. Wow. Jadi dan alhamdulillah saya menjadi presenternya. Jadi saya memaparkan hasil penelitian saya di Bengkulu mewakili Indonesia gitu di konferensi internasional itu, mengenai hasil penelitian saya di bidang pendidikan matematika. Jadi bisa sharing, berbagi informasi dengan teman-teman gitu ya. Sambil belajar juga bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi sambil berbagi gitu, dan ya begitulah. Jadi memang kita berusaha untuk terus meningkatkan potensi diri kita, berusaha untuk mencari sahabat, kemudian berusaha untuk mengenal forum yang lebih luas gitu ya, dan ya semuanya sambil berjalan begitu. Baiklah. Dinikmati, enjoy lah. Iya, saya tuh penasaran Pak, ini gimana manajemen waktunya, kan Bapak guru, kepala sekolah, dan punya banyak waktu kayaknya buat mengupgrade diri, ikut kompetensi di sana sini tuh gimana Pak? Iya, jadi memang tugas pokok utama ya, kalau dulu kan guru, sekarang memang di Seluma alhamdulillah menjadi kepala sekolah gitu ya. Jadi tugas utama tetap kita memanajemen sekolah gitu ya. Jadi sampai akhir jam sekolah tuh biasanya saya juga tidak langsung pulang gitu ya. Jadi biasanya saya ketika pulang sekolah, ketika ada sesuatu permasalahan di sekolah, ketika ada sesuatu permasalahan di dunia pendidikan gitu, biasanya saya catat gitu ya. Saya jadikan inspirasi saya, sehingga pada saatnya nanti ketika ada waktu-waktu luang di ketika jam kosong, misalnya ketika
dan ketika malam hari, kemudian ketika kita ada jam-jam kosong, kemudian ketika kita sedang hari-hari libur gitu ya, saya berusaha mencari inspirasi, menemukan kendala-kendala, lalu mencari solusinya gitu ya. Akhirnya semuanya sebenarnya dicatat sih, bukan tiba-tiba langsung mendadak, bukan ya. Jadi ketika ada permasalahan dicatat, lalu cari kendalanya, disimpan. Ketika ada permasalahan dicatat, ada kendalanya, lalu ditemukan solusinya, disimpan. Nah, ketika ada suatu macam kompetisi, perlombaan atau konferensi, ya permasalahan-permasalahan yang pernah kita temukan dan solusinya yang sudah kita cari itu kita ungkapkan, kita rapihkan lagi tulisannya supaya hasilnya bisa lebih baik. Oh, menarik gitu. Pak. Kalau ada masalah dicatat, dicarikan solusinya ya Pak. Betul. Jadi bukan ada masalah ya. lari. Iya, bukan. Jadi bukan menggerutu. Jadi misalnya di sekolah saya itu ketika anak belajar transformasi bingung ya. Iya. Konsultasi guru matematikanya, Bapak anak-anak kesulitan belajar transformasi. Anak-anak itu ketika melakukan, kalau dalam matematika itu ada istilahnya, itu ada translasi, dilatasi, rotasi begitu ya. Anak-anak kesulitan gitu ya. Kita coba cari solusinya, anak agak sulit. Kemudian itu dicatat, itu jadikan pelajaran. Nanti kalau ada solusinya diskusi kembali. Tiba-tiba ketika waktu luang mengamati, misalnya saya mengamati, saya mengamati salah satu yang seperti ini, motif batik, akhirnya terinspirasilah. Ketemu bagaimana mengajarkan transformasi matematika itu dengan menerapkan motif-motif batik. Waduh. Lalu saya tulis, saya catat, kemudian ketika ada kompetisi saya rapikan tulisannya, lalu saya kirim. Ternyata alhamdulillah menang. Bahkan waktu itu saya diundang untuk memberikan seminar itu. Waktu itu saya diundang ke Jogja di Sendiman, ya, Seminar Nasional Pendidikan Matematika, karena penemuan saya mengajar transformasi yang dari keluhan guru, lalu terinspirasi melihat motif batik, itu diundang. Akhirnya saya diminta untuk menyampaikan di hasil itu di seminar di Jogja, justru dilihat oleh guru-guru se-Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya bukan kita meninggalkan tugas kita benar fokus, tidak. Semuanya berjalan secara bertahap, ada permasalahan dicatat, cari solusi, ketika ada timing yang pas kita ikutkan di kompetisi. Oke. Jadi kompetisinya tidak dicari-cari, nunggu timing yang pas aja, tapi bahannya udah ada ya? Bahannya udah siap, jadi ada kendala-kendala atau apa, tinggal disesuaikan kompetisinya apa. Jadi ada kompetensinya yang fokusnya pada pendidikan, ada yang fokusnya kepada bidang matematikanya. Kemudian ada yang kompetisinya di bidang karya tulis. Tinggal kita cari tuh di catatannya ya, mana sih yang kendala-kendala yang sesuai dengan bidang-bidang kompetensi yang dilombakan. Jadi nggak ada istilah menyiapkan segala sesuatu dalam satu malam. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada itu, dan justru itu tidak akan maksimal ya. Tidak akan maksimal. Iya. Saya penasaran banget gimana ya dulu Pak Shalendra pas pertama kali ngajar, itu pasti seru. Tapi kita break dulu ya Pak. Iya. Sahabat kreatif juga yang pengen tanya-tanya boleh, kamu bisa ke 0811 7322 330. Aku juga pengen kasih tahu kalau acara ini selain bisa kamu dengarkan, juga bisa kamu tonton melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan di Facebook Pro 2 Bengkulu. Kita masih di kelas inspirasi Sobat Kreatif, dan aku masih bersama dengan Pak Shalendra, guru berprestasi kita, dan hari ini udah sharing banyak cerita juga ya. Dan Pak Shalendra, tadi aku tuh pengen nanya-nanya juga seputar gimana awal mengajar, tapi pengen bacain dulu nih komentar yang udah masuk di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Ada dari Ilani Ani, jempolnya 3. Terus juga ada Yunita Sarici, luar biasa, sangat menginspirasi katanya. Lalu juga ada Fiona Dean Juliani, sangat memotivasi. Wah, ngasih jempol semua nih buat Pak Shalendra. Mudah-mudahan ya. Di Facebook ada Andong Budi, keren katanya, Kak Shalendra sangat menginspirasi. Nah, tapi gimana Pak? Awal-awal ngajar dulu tuh gimana ya ceritanya? Pasti banyak yang seru-seru kan? Yang mengajar pertama, terus ada momen-momen pertama. Ya, seru sekali ya. Jadi pertama kali saya itu dulu saya pernah honor ya. Awalnya saya honor dulu di SMA Muhammadiyah waktu itu. Kemudian saya lulus PNS, kemudian saya ditempatkan mengajar di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, yaitu STM. Coba bayangkan gitu ya, jadi pertama kali ditempatkan gitu ya, membawa SK, mengajar, kemudian ditempatkannya itu di STM gitu ya. Jadi memang waktu itu luar biasa waktu itu ya, jadi karena terus terang untuk
menghadapi anak-anak SMK ya, khususnya apalagi anak-anak STEM gitu ya, gitu memang perlakuannya beda gitu ya, perlakuan beda dengan anak-anak SMA biasanya karena mereka lebih banyak dominan laki-lakinya gitu ya. Jadi saya ingat sekali waktu itu ada sebuah apa ya? Ada sebuah tulisan gitu ya bahwa ketika kita mengajar itu kita seperti memegang burung merpati gitu ya. Jadi megang burung merpati itu jangan terlalu kuat karena dia akan kesakitan, tapi jangan pula kita terlalu renggang gitu ya karena dia akan terbang meninggalkan kita. Jadi kita ikuti alurnya gitu ya. Jadi memang kita ikuti alurnya, kita pahami pahami bagaimana kondisi psikologi siswa. Jadi jangan dulu ke matematikanya gitu ya. Karena percayalah kita mengajar teman-teman kita banyak yang sadar bahwa dikiranya mengajar itu yang diajarnya robot ya. Yang kita ajar itu hanyalah manusia biasa, hanyalah seorang anak manusia yang punya latar belakang masalah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang datang uang jajannya nggak ada. Mungkin ada yang datang habis ribut sama kakaknya. Mungkin ada yang datang habis kehujanan. Mungkin ada yang datang segala macam. Jadi bayanginlah mereka dengan segala permasalahan mereka yang ada, kita datang, kita kasih rumus matematika, ya stres lah mereka. Jadi kita datang, kita ajak bercerita dulu, setelah mereka merasa nyaman baru kita masuk. Jadi belajar seperti itu. Jadi kita juga memberi keluasan, kita jangan terlalu mengintervensi mereka, tetapi kita juga punya batasan-batasan kedisiplinan, kira-kira seperti itu. Tapi yang paling menarik sekali itu ketika saya dulu waktu masih kuliah itu yang PPL ya, praktek mengajar itu saya di SMA Negeri 1 Talang 4 Bengkulu Tengah. Itu saya ingat sekali, itu pertama kalinya memang saya mengajar di depan anak-anak masih mahasiswa. Jadi saya ingat sekali saya megang spidol itu bergetar. Bayangin loh, saya masih ingat sekali gitu ya, saya megang spidol itu bergetar. Saking karena saya takut ketahuan, takut saya malu. Lalu saya lepas spidol itu, lalu saya megang meja siswa. Jadi saya sambil tegak di depan siswa sambil megang meja, supaya getarannya itu berkurang. Gitu ya. Tapi masih agak bergetar-getar juga mejanya, karena saya begitu cemas. Karena pertama kali di depan anak-anak SMA, kita mengajar, apalagi kita masih mahasiswa yang jarak umurnya kan masih dekat gitu ya. Nah, itu tuh saya benar-benar mengalami gitu ya. Jadi sampai saya kepikiran bagaimana sih caranya gitu ya. Dan setelah saya pikir-pikir kenapa harus cemas gitu ya, toh kita juga sama. Nah, intinya adalah bagaimana mengatasi kecemasan itu artinya begini. Intinya kita menerima diri kita apa adanya dan kita cemas karena kita ingin tampil sempurna. Karena kita takut kekurangan sehingga kita akhirnya jangan saya salah. Tapi justru kita mengajar itu apa adanya, seluruh kemampuan kita. Ketika kita ada kesalahan, ketika kita tidak bisa, ya kita jujur apa adanya. Ketika siswa mengajar, kita tidak bisa menjawab, ya kita jadikan PR. Ketika siswa menegur, Bapak rambutnya tidak rapi, Bapak bajunya miring sana, miring sini, ya tidak apa-apa, kita terima. Untuk kedepannya kita perbaiki. Nah, ketika kita bisa menerima diri kita bisa menerima respon siswa, kita mau menerima semua kelemahan kita, jadi ke depannya kita perbaiki gitu ya. Kita jadi merasa tidak cemas, kita tidak tegang, dan akhirnya kita enjoy dengan profesi kita sebagai mengajar. Gitu. Jadi pas di STM udah enjoy, Pak? Iya, jadi awalnya belum. Karena memang praktek mengajarnya kan di SMA. Kemudian saya juga honornya juga di SMA juga. Ketika nyampe di sana ketemu anak yang dominan 90%-nya anak laki-laki begitu ya, apalagi ketika saya mengajar di jurusan otomotif itu ya laki-laki semua gitu. Jadi justru situasinya berbeda gitu ya. Kita juga kondisinya juga menyesuaikan dengan anak-anak gitu ya. Ya penyesuaian adaptasi lah bagaimana lingkungan, karena bahasa kita, cara kita menyampaikan, cara kita menegur, cara kita memberikan pemahaman pun berbeda situasinya. Antara anak SMA dan anak SMK juga kita menyesuaikan dengan input mereka bagaimana. Penyesuaian lah, akhirnya lama-kelamaan, setelah berapa minggu, berapa bulan, akhirnya kita sudah terbiasa. Justru kendala-kendala yang saya temukan itu kembali seperti itu saya catat, kemudian saya jadikan permasalahan bagi saya carikan solusi, dan akhirnya justru masalah-masalah itu yang membantu saya untuk mengembangkan potensi diri saya. Baik. Itu gimana Pak prosesnya sampai kemudian diterima sama murid? Itu kan kadang-kadang ada yang nolak duluan. Aduh, matematika nih. Iya. Ya jadi
ya namanya ketika kita masuk itu ada anak yang peduli gitu ya, ada anak yang tidak peduli gitu ya. Ada anak yang bertanya, "Bapak ngajar apa?" Loh kan sekarang pelajaran matematika misalnya kan seperti itu ya, tetapi di sanalah kesabaran kita teruji gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta marah, tidak bisa. Kalau kita langsung serta-merta marah, jadi akan ada semacam semacam pembatas dinding dengan mereka gitu ya. Tetapi kita dekati, kita berikan pemahaman, kemudian kita ajak bercerita gitu ya. Kita jangan dulu marah, kita panggil dulu. Tadi saya ke sekolah itu ceritanya di tengah jalan ketemu ini gitu ya. Atau kemarin saya itu mau ke warung ternyata saya ini. Ternyata saya ada kendala ini. Kemudian atau bercerita ada seekor hewan ingin melompat begini-begini, tetapi saya selipkan unsur matematika. Lah ngapa seperti itu Pak? Ngapa cak itu? Nah, mau tahu kan? Nah, nanti ya kita belajar, tapi yang penting rapi dulu, nanti saya jelaskan. Gitu. Pancing dulu. Begitu ya. Jadi begini, jadi kalau cerita teman ya, dari teman-teman yang di konferensi internasional di negara-negara Jepang, cerita mereka ya, walaupun saya belum pernah berkunjung ke sana, justru itu penguatan di awal, motivasi di awal itu membutuhkan rentang waktu yang lebih banyak dibanding mengajar. Jadi ketika kita baru masuk di sana, cerita teman yang pernah ke sana, itu justru lebih banyak, misal kita 2 jam gitu ya, 1 jam itu lebih banyak digunakan untuk memotivasi, memberikan penguatan, memberikan pemahaman, persepsi gitu ya, penyampaian manfaat-manfaat. Setelah mereka merasa nyaman, barulah masuk ke materi. Jadi bukan kita datang cuma ngomong assalamualaikum lalu mengabsen siapa masuk siapa tidak, langsung nulis papan tulis. Bukan seperti itu. Kita berikan motivasi, persepsi, apa sih gunanya belajar, kenapa sih saya harus belajar. Kita satukan frekuensi, kalau kata Pak Habibie gitu ya, kita satukan frekuensi. Nah, ketika mereka sudah nyaman semua, sudah satu frekuensi itu, ya pada akhirnya mereka akan mengalir seperti biasa. Kalau udah bisa nyentuh hati murid, kayaknya pelajarannya nggak susah-susah amat ya, bisa kalau diikuti. sudah menyentuh hati murid, ya anak-anak juga menerimanya dengan nyaman, dengan senang hati. Justru ke depannya itu justru ketika kita tidak masuk mengajar, justru kita yang ditanya oleh siswa, kenapa Bapak tidak masuk? Karena mereka menunggu momen-momen itu. Iya, karena bukan sekedar masalah matematikanya, tapi banyak motivasi hidup yang didapat juga ya Pak. Betul. Mantap. Nah ini Pak Shalendra emang tertantang sekali kayaknya mencoba sesuatu yang baru, termasuk juga baru-baru ini nulis buku ya Pak. Iya. Boleh dong Pak diceritain dulu, gimana sampai kepikiran untuk bikin buku seputar Olimpiade Matematika ini Pak? Iya. Ya ini juga kembali ya dari forum-forum diskusi. Saya lupa ya, ada waktu itu seorang motivator ya bercerita, "Wahai guru, apa warisanmu untuk siswa? Wahai guru, apa warisanmu untuk anak-anakmu?" gitu ya. Kalau kau mengajar, anak suka senang, tapi itu hanya di memori lalu hilang. Cobalah memberikan sesuatu yang bisa dikenang secara abadi gitu, dan salah satunya adalah menulis. Nah dari situlah saya mulai sadar, saya mengikuti berbagai macam kompetisi, saya mengikuti berbagai macam perlombaan, kenapa tidak saya bukukan gitu ya, supaya saya juga bisa bercerita, saya juga bisa berbagi seluruh pengalaman-pengalaman saya tuh, dan saya bisa sharing kemana-mana begitu ya. Dan akhirnya sampailah saya menulis sebuah buku. Nah inilah buku perdana saya, Kejar Emas Olimpiade Matematika gitu ya. Isinya tuh pengalaman pribadi pas ikut Olimpiade atau gimana Pak? Boleh dong diceritain. Iya, jadi sebenarnya proyek buku ada banyak gitu ya. Saya juga udah menyiapkan buku tentang media pendidikan, ini tentang matematika segala macam. Jadi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, kalau Kejar Emas Olimpiade Matematika ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti berbagai macam kompetisi di bidang keilmuan matematika, kemudian juga berbagai macam permasalahan matematika yang ditemui oleh siswa, kemudian soal-soal tantangan, kesulitan-kesulitan yang tingkat tinggi matematika, nah saya bukukan gitu ya. Saya bukukan supaya bisa berbagi dengan anak-anak, termasuk juga dengan guru-guru gitu. Asik, selalu ada proyek baru ya Pak. Berarti kalau tadi katanya udah ada bahan-bahan lain untuk buku-buku lain, berarti akan menyusul dong buku-buku selanjutnya. Insya Allah. Jadi ada juga bahan-bahan yang lain, buku-buku juga sudah disiapkan gitu ya. Ada yang
sedang proses pengerjaan, ada yang nomor ISSN yang sudah keluar, Oke. ada yang sedang menunggu proses cetak. Jadi banyak macam lah gitu ya. Jadi sambil dibuka sebenarnya nggak sulit ya, tinggal apa yang sudah kita tulis, kita tinggal rapikan, kita sesuaikan dengan format buku, kita cek juga plagiasinya, jadi supaya hasil bukunya maksimal. Oke, Pak Shalendra, gimana caranya jadi orang yang begitu adaptif dan tidak terjebak di zona nyaman? Ya udah sih, udah jadi kepala sekolah gitu kan, ya udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu kan Pak. Iya. Tapi selalu tertantang belajar hal baru, mencoba hal baru, pengen menyebarkan manfaat juga untuk pembaca, untuk anak-anak. Gimana Pak? Iya, kalau untuk tips-tipsnya adalah kita peduli saja dengan permasalahan yang ada di sekitar, gitu ya. Kita tahu bahwa dunia ini selalu mengalami perkembangan. Saya katakan tadi bahwa teknologi itu juga semakin maju, gitu ya. Keilmuan juga semakin maju dan permasalahan-permasalahan juga semakin komplit, gitu ya. Jadi misalnya seperti dulu orang-orang tidak bisa menonton TV, akhirnya orang bisa menonton TV, tapi TV-nya masih TV yang besar. Lalu bagaimana supaya rampainya jadi TV layar datar? Lalu bagaimana supaya bisa menonton TV di mana saja, akhirnya bisa live streaming. Iya. Nah, jadi kepekaan itu yang kita tingkatkan gitu. Jadi ketika ada permasalahan bukan berarti sudahlah gitu ya. Atau ada masalah biarlah. Jadi ketika ada permasalahan, oke, kita catat, nanti ketika kita menemukan solusi atau inspirasi, baru kita cari, kita gali lagi gitu. Nah, sehingga segala macam masalah-masalah, solusi-solusi itu kita jadikan pegangan diri kita gitu ya. Jadi ketika orang ada berkeluh kesah berkeluh kesah juga kita terima, kita juga banyak mendengar, banyak menyimak. Terkadang kita tidak perlu banyak memberi nasihat, menggurui, tapi terkadang dengan kita mendengar keluh kesah, itu kita juga bisa meringankan beban teman, termasuk juga memberikan inspirasi kita juga untuk menemukan solusi. Oke, nggak usah banyak berkata-kata, kita jadi Yes. pendengar yang baik tuh. Itu sudah meringankan beban. Iya, Gitu. ini menarik Pak. Gak semua orang bisa jadi pendengar yang baik gitu Iya, kan. iya. Kadang-kadang ada yang cerita berkeluh kesah tapi pikiran kita sibuk sendiri. Iya, ada selalu main HP, ada yang. Nah, kadang pikirannya kemana-mana, Iya, judgement gitu ini itunya keluar. Gimana Pak? Biar bisa jadi pembelajar yang baik juga kan dengan Iya. mendengarkan yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu kita mendengar dengan tulus ikhlas. Jadi kita sadar dengan kondisi psikologis kita. Ketika teman ingin curhat kepada kita, seandainya kalau kita sedang sibuk, ya tidak masalah, kita bilang saja jujur, mohon maaf, saya sedang ada kerjaan gitu ya. Nanti ketika ini saya luangkan waktu, misalnya begitu. Atau kita sedang ada kerjaan, mohon maaf, saya sangat ingin mendengar keluh kesahmu, tapi nggak apa-apa ya sambil mengerjakan tugas-tugas saya. Atau memang kita sedang ada waktu luang gitu ya, kita benar-benar, jadi kita jujur dengan situasi kita jujur dengan kondisi kita, sehingga teman-teman yang ingin bercerita permasalahannya juga menyadari kondisi kita. Jadi dia juga nyaman gitu ya, kita Oke. juga nyaman mendengarkan, dan kita juga mendengarkannya dengan tulus gitu ya, dengan ikhlas. Bukan berarti sambil main HP Iya. atau kita pura-pura manggut Iya. gitu ya. Dan kita tidak harus memaksa, kita harus memberikan solusi, tidak. Terkadang teman datang bercerita tidak meminta solusi, terkadang mereka datang hanya ingin menyampaikan apa yang kendala bagi dia gitu ya. Kita hanya mencoba mendengarkan, memberikan rasa simpati, empati kita kepada mereka begitu ya. Ketika dia memerlukan solusi, kita sampaikan menurut pandangan kita, tidak terlalu menggurui, tapi ketika dia hanya ingin menjadi teman bercerita permasalahannya, kita dengarkan saja. Mau itu permasalahan siswanya, mau itu permasalahan tentang tentang masalah matematikanya, kecuali memang masalahnya sudah sangat konkret, masalah kesehatan ya, ya Oke. silakan langsung ke Iya, ahlinya gitu iya. ya, bukannya kita sok-sok memberi penilai gitu ya, atau masalah pribadi yang agak rumit ya silakan ke psikolog misalnya begitu. Tapi kita yang sifatnya yang umum, yang kita bisa memberikan solusi. Oke, baiklah. Kalau tadi di awal Pak Shalendra cerita kalau dapat inspirasi juga dari teman-teman yang sudah lebih dulu bersinar duluan ya Pak, dengerin cerita mereka, kemudian belajar lebih banyak lagi. Kalau sekarang kan Bapak sudah di posisi yang bisa menjadi acuan dan role model juga untuk orang lain. Ya, alhamdulillah. Nah, nilai-nilai seperti apa Pak yang ingin Bapak bagikan, yang ingin Bapak sebarkan ke semua orang lah ya, anak-anak muda, anak murid Bapak, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar Bapak? Oke. Nilai-nilai positif yang saya ingin sampaikan adalah
percayalah bahwa dunia ini selalu mengalami perkembangan ya, selalu kemajuan. Jadi jangan pernah merasa puas diri. Jangan selalu merasa kita hebat sendiri. Tapi teruslah meningkatkan potensi diri kita. Percayalah. Misalnya ada orang yang kaya, dia tentu ingin meningkatkan terus keuangannya. Ketika dia sudah banyak uang, pasti dia ada masalah baru lagi. Ketika dia semakin kaya, dia semakin ada lagi masalah baru lagi. Nah, begitulah kita. Jadi, jangan selalu merasa puas diri, jangan selalu merasa cukup dengan sudah apa yang ada, karena kita tidak tahu kendala ke depannya bagaimana gitu ya. Dan kita juga harus respect, kita juga harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada sekitar gitu ya. Dan itu tadi ketika ada kompetisi, ketika ada gitu penelitian, janganlah kita menyiapkan bahan-bahannya itu sifatnya dadakan. Ketika ada informasi, ikutlah kompetisi lomba ini, ikutilah konferensi ini gitu ya, atau ikutilah lomba penelitian ini. Tetapi jauh-jauh hari segala permasalahan itu kita catat. Kita simpan, kemudian kita gali-gali lagi ketika kita menemukan ide. Tidak mesti rapi, yang penting tercatat, terdokumentasi saja. Nah, nanti ketika ada yang mau kita ikutkan lomba-lomba di bidang itu, nah tinggal kita ambil dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ya namanya juga memori, kalau sekedar diingat nanti lupa ya Pak? Iya, kalau namanya memori, kalau hanya mengandalkan memori saja ya kita malah jadi lupa, akhirnya kan malah justru ingatan-ingatan lain juga ikut terganggu begitu ya. Jadi kalau yang sama seperti anak lah, kalau misalnya mau ulangan gitu ya, kalau sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu, hanya malamnya hafal-hafalan banting tulang, badan sudah capek, hasil juga tidak akan maksimal. Nah, akan lebih baik kalau sebelum-sebelumnya dibaca, diulang-ulang, frekuensi tidak mesti banyak, sedikit-sedikit saja. Nanti ketika hari hanya tinggal merangkum saja apa yang sudah dipelajari. Saya sepakat juga dengan bagian yang kalau memang selalu ada perkembangan dunia ya Pak. Dan kita harus bisa ikut di situ, nggak sekedar jadi penonton aja. Mentality seperti apa Pak, biar bisa bukan sekedar survive, tapi bisa menjadi seseorang juga yang ada di dalam perkembangan dunia itu Pak? Yang pertama adalah kita harus open ya. Kita harus open terhadap segala informasi, tetapi disaring yang sifatnya positif. Jadi ketika ada informasi terbaru, kita jangan langsung menolak. Dan jangan juga langsung kita terima mentah-mentah gitu ya, kita gali-gali informasi. Nah, ketika itu memang benar adanya, kita cari dari segala sumber, maka itu kita jadikan sebagai pegangan kita. Tapi kalau memang itu salah, itu sifatnya hoax, maka jangan langsung kita terima, jangan langsung kita share. Jadi kita itu open aja gitu ya. Pemikiran kita juga terbuka dengan siapapun. Ingat, kita bisa belajar dengan siapapun. Siapapun bisa menjadi sumber belajar. Ingat, sumber informasi tidak hanya guru. Kita bisa dari ustadz misalnya, dari pemuka agama, kemudian dari orang-orang senior, bahkan dari kita mengamati lingkungan, bahkan dari misalnya kita melihat laba-laba, melihatnya di situ pun juga bisa menjadi sumber informasi kita belajar, apapun bisa. Jadi kita bersifatlah terbuka. Tidak selamanya ilmu itu dari buku, tidak selamanya ilmu itu dari guru. Semuanya bisa menjadi ilmu. Dan yang kedua, tetap melek teknologi. Walaupun memang benar bahwa anak-anak milenial zaman sekarang teknologinya sudah semakin maju gitu ya. Percayalah bahwa 10 tahun, 20 tahun lagi, anak-anak muda yang sekarang itu akan ketinggalan zaman juga dengan teknologi yang 20 tahun lagi. Jadi kita tetap terbuka melek teknologi, kita juga mengenal medsos, tapi sebagai dengan kapasitas kita gitu ya. Jangan ketika ada teknologi baru kita tidak mau menerima. Itu ya, kita juga tetap mengenal medsos, kita mengenal YouTube, misalnya kita mengenal WA, gitu ya. Kita pengenal mana yang bagus, kita kembangkan, kita combine dengan ilmu-ilmu kita yang sudah ada. Kalau misalnya itu serasa sulit, kita belajar dengan ahlinya. Jadi kita open, kita menerima segala informasi dengan tetap menyaring yang ada, dan kita juga tetap melek teknologi.
Oke, omong-omong soal teknologi, ini percakapan kita insya Allah bakal bertahan sampai nanti bisa diputar lagi, bisa di-reshare, Oke. rewatch ya Oke, Pak. oke, Kalau sip. misalkan boleh berkirim pesan untuk diri sendiri ya Pak, untuk Iya. seorang Shalendra 5 tahun lagi, apa yang pengen Bapak sampaikan ke diri Bapak? Oke, kalau saya berpesan ya kepada di 5 tahun lagi, kamu sudah memberikan apa untuk negeri ini? Itu saja. Oke, Kami oke. memberikan apa untuk negeri ini. Jadi itu sederhana tapi semoga bisa memberi inspirasi gitu ya. Semacam kalimat teguran itu gitu ya. Jadi saya tidak mau kalimat saya, wah kamu hebat, tidak. Tapi saya hanya ingin berikan pertanyaan, apa yang sudah kau berikan untuk negeri ini. Oke, jadi bukan sekedar mikir ini udah dapat benefit apa nih dari Oh, negara. no. Iya. Oke. Kalau yang namanya benefit itu kan bonus ya, Iya, gitu ya. iya, Tetapi lebih dari itu kan kita ada kepuasan tersendiri gitu. Oke, terakhir Bapak sudah hampir jam 11 siang, mungkin bisa berbagi pesan-pesan juga untuk anak-anak muda yang lagi dengerin atau lagi nonton acara kita siang ini, gimana sih biar bisa jadi orang yang punya mentality positif, terus bergerak maju gitu Pak? Iya. Pesan saya untuk anak-anak muda gitu ya, bahwa percayalah bahwa yang namanya pendidikan itu tetaplah itu nomor satu, tetap itu yang penting gitu ya, dan jangan pernah mengabaikan yang namanya pendidikan. Tetapi zaman sekarang bahwa pendidikan itu kita bisa terima di mana saja dan kapan saja. Teruslah menggali-gali diri informasimu. Memang benar kau belajar di sekolah, kau bertemu dengan guru, hargailah guru-gurumu, karena guru-gurumu itu memang sudah menyiapkan secara matang materi apa yang sudah ia sampaikan. Tetapi ketika kau pulang sekolah bukan berarti selesailah sudah belajarmu. Ketika kau pulang sekolah bukan berarti stop belajarmu. Atau mahasiswa ketika pulang kuliah stoplah kuliahmu. Tapi dari situ teruslah gali-gali informasi. Karena kau tidak akan pernah tahu ke depanmu, kendalamu apa. Kau coba gali-gali, kau rajin-rajin membaca buku, kau research lah, atau kau search di internet ya anak-anak zaman sekarang, ilmu tentang apa. Lalu kau latih-latihlah keterampilanmu. Sehingga hal-hal yang positif itu yang akan kau lakukan gitu ya. Sehingga jika kita melakukan hal-hal yang positif itu, jadi hal-hal yang negatif itu tidak akan terpikirkan. Karena waktu kita sudah habis dengan memikirkan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai kita berleha-leha, bersantai-santai di masa muda, lupa di masa tua. Biarlah kita bersusah payah, bekerja keras di masa muda supaya kita menikmatinya di masa tua. Oke, menarik sekali. Energi kita terbatas ya Pak. Iya. Tinggal diarahkan Betul, mau betul. dibawa kemana energi yang Iya, kita betul, punya. betul. Oke, Iya. terima kasih banyak Pak Shalendra sudah berbagi inspirasi untuk siang hari ini di kelas Inspirasi Pro 2 Bengkulu. Semoga kapan-kapan bisa ngobrol lagi atau nanti kalau udah ada belajar di RRI bisa ngajar lagi ya Pak. Oke, insya Allah Oke. mudah-mudahan ya. Oke, sip. Iya, selamat Ya. siang Bapak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sobat Kreatif, itu dia kelas inspirasi untuk hari ini. Intan sekaligus mau pamit ya dari ruang dengar kamu karena sudah hampir jam 11 siang. Tapi pastikan jangan kemana-mana, setelah ini masih ada rangkaian acara selanjutnya yang bisa kamu simak sampai nanti jam 12 malam, Sobat Kreatif. Intan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk terus menjadikan generasi muda sebagai headline. Yah, waktunya habis deh. Besok jangan lupa, kita belajar lagi kelas inspirasi. Kamu di rumah aja, biar kami yang temenin. ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu, Twitter dan Instagram @Pro2Bengkulu, Facebook Pro 2 Bengkulu, YouTube channel RRI Net Bengkulu, mobile application RRI Playgo, Pro 2 RRI Bengkulu. Suara aktivitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI